Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para bapak dan ibu guru hebat Nusantara. Perkenalkan, nama saya DK Anas Kudus dari SMK Muhammadiyah 2 Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata dengan topik kurikulum merdeka dengan judul Mengapa Kurikulum Harus Berubah. Setelah bapak dan ibu guru menonton video ini sampai selesai, tolong bapak dan ibu guru mengisi angket pada deskripsi video YouTube ini. Kurikulum Merdeka, penggalian potensi menuju tujuan positif. Mengapa kurikulum harus berubah? Proses perbaikan kurikulum menuju pendidikan lebih berkemajuan. 1. Dengan penyusunan kembali kurikulum sekolah. 2. Fokus solusi bukan masalah. 3. Introspeksi diri guru menuju pemecahan masalah. Landasan filosofi mengapa kurikulum harus berubah. Perubahan kurikulum merupakan sesuatu yang normal karena 1. Menurut waktu, perkembangan iptek yang pesat sekali. 2. Menurut kesadaran, pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia yang membutuhkan pendidikan. 3. Akibat berorientasi pencapaian. Keberhasilan dalam belajar ditentukan stimulus dari luar. 4. Dukungan. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik. 5. Tujuan. Mengawali kesuksesan. 6. Manfaat. Sadar bahwa kurikulum merupakan sesuatu yang normal, memberi proses kepada murid. Topik kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum harus berubah? Dengan metode KTCT, koneksi temuan ciptaan terapan dijabarkan yaitu 1. Tujuan pendidikan atau pembelajaran apa yang ingin dicapai pada perubahan atau pengembangan kurikulum. 2. Kemampuan apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik. 3. Bagaimana mengorganisasikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar tersebut secara efektif. 4. Bagaimana menentukan bahwa tujuan sudah berhasil dicapai. Metode koneksi membuat hubungan dengan membandingkan dijabarkan 1. Tujuan pendidikan atau pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh kurikulum. Landasan perubahan atau pengembangan kurikulum didasari 1. Landasan fisiologis, 2. Landasan sosiologis, 3. Landasan psikologis, 4. Landasan iptek. Seksi selanjutnya dari tujuan pendidikan atau pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh kurikulum dengan penjabaran konsep demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan seperti merdeka belajar. Demokrasi pendidikan membutuhkan saling memahami atau mengenal seperti merdeka belajar membutuhkan homo sosial. Demokrasi pendidikan merupakan komunikasi dialogis tanpa dominasi atas lainnya. Merdeka belajar menggunakan equality atau persamaan dan liberty atau kebebasan. Demokrasi pendidikan membutuhkan toleran dan arif. Merdeka belajar membutuhkan profil pelajar Pancasila. Demokrasi pendidikan dijabarkan dengan musyawarah satuan pendidikan. Merdeka belajar dijabarkan dengan KOSP sesuai konteks dan kondisi satuan pendidikan. Demokrasi pendidikan membutuhkan kerjasama, sedangkan merdeka belajar membutuhkan mitra sekolah, ortu, dan industri. Metode koneksi selanjutnya, konsep demokrasi pendidikan, kerjasama bertujuan menguntungkan masyarakat. Mitra sekolah, ortu, dan industri bertujuan pembelajaran bermakna, diferensiasi, disiplin positif, dan penerapan pola pikir kritis, pembelajaran berbasis proyek dengan profil pelajar Pancasila. Kerjasama membutuhkan adil. Mitra sekolah, ortu, dan industri membutuhkan sifat asimetris. Adil merupakan operasionalisasi yang menghargai pembawaan, persamaan, dan kebebasan murid dalam upaya mengembangkan diri secara optimal ke arah pembentukan pribadi yang utuh. Asimetris membutuhkan pendidikan berkualitas terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau di mana murid tinggal. Lalu koneksi selanjutnya dari pengertian kurikulum menurut fungsinya, Muhaimin dan Abdul Majid. 1. Program studi, seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari murid, konten, data yang tertera pada buku kelas tanpa data lainnya yang memungkinkan timbulnya belajar. 3. Berencana, kegiatan yang direncanakan tentang hal yang diajarkan dan bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan hasil yang baik. 4. Hasil belajar, seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. 5. Reproduksi, transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat agar memiliki dan dipahami anak-anak generasi muda masyarakatnya. 6. Pengalaman belajar, keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. 7. Produksi, seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu.
Metode temuan menjelajahi perbandingan cara mendalam dan menemukan sesuatu yang baru. Dijabarkan kemampuan apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan seperti pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan yang memerdekakan bertujuan sebagai usaha menuntun anak untuk maju dan berkembang sesuai kodratnya. Seperti proses belajar yang berorientasi pada kemerdekaan pemikiran dan potensi murid. Pendidikan yang memerdekakan bertujuan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Seperti pembelajaran berdiferensiasi bertujuan agar pembelajaran itu bisa tercapai. Pendidikan yang memerdekakan, merdeka tidak hidup di perintah. Seperti pembelajaran berdiferensiasi bebas dari hidup berpecah belah. Pendidikan yang memerdekakan berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Seperti pembelajaran berdiferensiasi, cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Pendidikan yang memerdekakan mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Seperti pembelajaran berdiferensiasi sebagai pedoman berinteraksi dalam menjalani kehidupan bersama dalam lingkungan masyarakat. Lalu temuan selanjutnya, kemampuan apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik? Berdiri tegak karena kekuatan sendiri seperti cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Berdiri tegak karena kekuatan sendiri membutuhkan soft skill. Cakap mengatur hidupnya dengan tertib membutuhkan hard skill. Soft skill berarti skill komunikasi, kecerdasan, keterampilan sosial, dan kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat luas. Sedangkan hard skill, keterampilan atau pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Soft skill terintegrasi dalam profil pelajar Pancasila, sedangkan hard skill dapat dipelajari dan lebih terukur. Soft skill, skill yang bersifat umum, sedangkan hard skill, skill yang bersifat khusus. Selanjutnya, temuan soft skill terintegrasi dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Selanjutnya, temuan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu ataupun memiliki elemen akhlak beragama, elemen akhlak pribadi, elemen akhlak pada manusia, elemen akhlak pada alam, elemen akhlak bernegara. Penjabarannya bisa dilihat. Selanjutnya, temuan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu ataupun memiliki 1. Elemen pemahaman diri dan situasi. 2. Elemen regulasi diri. Penjabarannya bisa dilihat. Selanjutnya, temuan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu ataupun memiliki 1. Elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. 2. Elemen menganalisa dan mengevaluasi penalaran. 3. Elemen merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Selanjutnya, temuan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu ataupun memiliki 1. Elemen mengenal dan menghargai budaya. 2. Elemen berkomunikasi dan interaksi antar budaya. 3. Elemen refleksi dan tanggung jawab pada pengalaman berkebinekaan. 4. Elemen berkeadilan sosial. Dengan penjabaran bisa dilihat. Selanjutnya, temuan profil pelajar Pancasila dimensi bergotong royong. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu ataupun memiliki 1. Elemen kolaborasi. 2. Elemen kepedulian. 3. Elemen berbagi. Dengan penjabaran bisa dilihat. Temuan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu ataupun memiliki 1. Elemen menghasilkan gagasan yang orisinil. 2. Elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. 3. Elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Metode ciptaan, ciptakan sesuatu dan buat makna baru berdasarkan koneksi dan temuan. Dijabarkan bagaimana mengorganisasikan, mendidik, dan melatih budi pekerti secara efektif. Proses penanaman nilai budi pekerti seperti efektivitas proses pembelajaran nilai budi pekerti. Proses penanaman nilai budi pekerti dengan pengaktifan murid dalam belajar, seperti ketepatan guru dalam pendekatan.
Pengaktifan murid dalam belajar meliputi berdasarkan perbedaan individu, mengaitkan teori dengan praktek, mengembangkan komunikasi dan kerjasama dalam belajar, memberanikan murid mengambil risiko dan belajar dari kesalahan, meningkatkan pembelajaran sambil berbuat sambil bermain, menyelesaikan pelajaran sesuai level kognitif bagi yang masih konkret. Selanjutnya, ketepatan guru dalam pendekatan meliputi 1. Pendekatan evocation, kebebasan murid dalam mengekspresikan diri. 2. Pendekatan inculcation, penanaman nilai sosial pada murid. 3. Pendekatan moral reasoning, alasan pembuatan dilakukan. 4. Pendekatan value clarification, stimulus terarah isi pesan nilai. 5. Pendekatan value analysis, dirangsang analisis nilai moral. 6. Pendekatan value awareness, stimulus dan kesadaran nilai. 7. Pendekatan commitment approach, proses kesepakatan sejak awal. 8. Pendekatan union approach, pelaksanaan real dalam kehidupan. Selanjutnya, proses penanaman nilai budi pekerti dan efektivitas proses pembelajaran nilai budi pekerti itu bisa menumbuhkan disiplin positif dengan penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, ciptaan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, ciptaan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas dapat dilihat perkataan guru. Selanjutnya, segitiga restitusi dengan validasi kebutuhan, guru berkata dapat dilihat. Selanjutnya, segitiga restitusi menanyakan keyakinan bisa dilihat, guru berkata. Ciptaan meningkatkan kualitas hidup seperti pembentuk kompetensi sesuai konteks dan karakteristik murid. Meningkatkan kualitas hidup dengan cara mengelola pembelajaran yang efektif. Pembentuk kompetensi sesuai konteks dan karakteristik murid membutuhkan 7 tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Cara mengelola pembelajaran yang efektif liputi 1. Pembelajaran dirancang dengan konteks siswa, konteks teaching learning. 2. Partisipasi aktif siswa menjadi syarat mutlak terjadinya kegiatan belajar. 3. Adanya tumpuan scaffolding sehingga pembelajaran menjadi lebih baik. 4. Guru mempersiapkan peta konsep dan alur pembelajaran. 5. Proses kegiatan dan bahan-bahan pembelajaran diramu menjadi sebuah modul pembelajaran yang baik. 6. Pembelajaran mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik dengan mengaktifkan dalam keterampilan proses. 7. Self confidence dan kemandirian terbentuk. Selanjutnya, 7 tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. 1. Menganalisis capaian pembelajaran CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. 2. Perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. 3. Mengembangkan modul ajar. 4. Penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. 5. Perencanaan dan pelaksanaan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. 6. Pelaporan kemajuan belajar. 7. Evaluasi pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, metode terapan. Gunakan ciptaan dalam cara dan konteks baru. Dijabarkan. 4. Bagaimana menentukan bahwa tujuan sudah berhasil dicapai. Cara mengelola pembelajaran yang efektif seperti penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Cara mengelola pembelajaran efektif membutuhkan pembelajaran berdiferensiasi. Penyesuaian pembelajaran membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid bersemangat. Pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus peserta didik. Pembelajaran yang menyenangkan membutuhkan strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan solusi kekurangan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran tidak langsung membutuhkan variasi pembelajaran dan adaptasi pembelajaran. Lalu metode terapan solusi kekurangan strategi tidak langsung yaitu dengan melaksanakan variasi pembelajaran yang meliputi tindak lanjut variasi pembelajaran, proyek based learning, lalu variasi pola tatap muka. Keterampilan variasi meliputi gaya mengajar, penggunaan media bahan pengajaran,
pola interaksi dan kegiatan siswa. Lalu unsur variasi pembelajaran, lancar dan terus-menerus untuk minat dan proses pembelajaran, pemakaian variasi suara, pemfokusan minat, keheningan guru, kontak pantauan dan respon, gerakan badan dan mimik, penggantian kedudukan guru di kelas. Lalu metode terapan selanjutnya, solusi kekurangan strategi pembelajaran dengan adaptasi pembelajaran. Adaptasi pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik. Karena itu pembelajaran ini diadaptasi dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didik. Tetapi seperti apa adaptasi pembelajaran yang dapat dilakukan pendidik? Keterangan, waktu pembelajaran sesuai tingkat capaian dan ciri peserta didik. Bukan bermaksud pendidik harus membuat beberapa modul ajar atau RPP untuk memperhitungkan keperluan belajar yang berbeda. Pendidik cukup membuat satu modul ajar atau RPP dengan pembelajaran yang dilengkapi pedoman adaptasi pada capaian dan ciri peserta didik. Lalu terapan selanjutnya 8 langkah adaptasi pembelajaran yang dilakukan pendidik secara umum. 1. Aktif menyelidik dan dengarkan opini, perbincangan, perspektif, keinginan peserta didik. 2. Menginvestigasi diri dan jiwa, perbincangan dan dharma terbuka. 3. Mengamalkan bantuan dan dorongan, mengambil intisari dari dialog kelas yang terdiri dari berbagai soal. 4. Mengamalkan umpan balik dan momentum, dengan membagikan umpan balik kepada diri dan sesama. 5. Mengikutkan peserta didik memutuskan apa, mengapa, bagaimana mereka belajar sebagai kolaborator kelompok belajarnya. 6. Mendiskusikan dengan jelas kepada peserta didik meliputi pelajaran, keterampilan yang ingin dimiliki, dan profil pelajar yang dituju. 7. Kompromi dengan peserta didik, meliputi saling menghormati dan baik sangka satu sama lain. 8. Membina keteraturan dengan membiasakan budaya positif dan tetap menjadi panutan bagi peserta didik. Lalu terapan selanjutnya, adaptasi pembelajaran meliputi mencocokkan konten atau cakupan materi pembelajaran, meliputi konten atau cakupan materi pembelajaran, segala sesuatu yang diajarkan atau dipelajari oleh peserta didik di kelas. Lalu tujuan, untuk menyediakan pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan, minat, dan tahap penguasaan kemampuan yang berbeda. Lalu strategi, pendidik menyelidiki kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik dengan melaksanakan asesmen diagnosis. Lalu mencocokkan cakupan materi yang akan dikuasai oleh peserta didik berdasarkan kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Lalu terapan selanjutnya, contoh adaptasi perlakuan peserta didik meliputi ruang lingkup pembelajaran. Dijabarkan kurang mampu prasyarat atau kurang mampu dalam pembelajaran tertentu, belajar pada jenjang yang lebih rendah atau dengan pembelajaran tahap pemula. Lalu sudah siap belajar, memperoleh seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sebanding. Lalu mempunyai jenjang penguasaan yang tinggi, mendapatkan tugas dengan derajat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Lalu dokumentasi mengapa kurikulum harus berubah. Pembelajaran kurikulum merdeka dengan penerapan seketika restitusi bisa dilihat. Lalu dokumentasi kurikulum merdeka, budaya positif, upacara bendera bisa dilihat. Lalu dokumentasi kurikulum budaya positif, komunitas keselamatan sekolah KKS bisa dilihat. Lalu dokumentasi kurikulum merdeka, budaya positif, pembelajaran profil pelajar Pancasila bisa dilihat. Intisari, KOSP mengandung kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan yang memuat semua rencana proses belajar yang merupakan pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. KOSP berisi dokumen yang bersifat dinamis, di mana bisa diperbarui secara berkesinambungan, dapat dijadikan referensi dalam keseharian, dapat direfleksikan serta dikembangkan. Apa tujuan kurikulum operasional satuan pendidikan? Tujuan melaksanakan kebijakan kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan, dan permasalahan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam standar. Lalu refleksi diri, setelah mempelajari modul lalu mengerjakan latihan, refleksi, post-test, dan aksi nyata, saya akhirnya 1.
memahami kurikulum dan pembelajaran. 2. Memahami murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. 3. Memahami pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Soal bukti umpan balik bisa dilihat. Silakan Bapak dan Ibu guru setelah selesai menyaksikan video ini sampai selesai, tolong Bapak dan Ibu guru mengisi angket pada deskripsi video YouTube ini. Lalu isi umpan balik. Setelah Bapak dan Ibu guru mengisi angket, saya cantumkan umpan balik pada kolom ini. Terima kasih.